Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita gembira untuk kita semua ini, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita ini dari radio luar negeri. Maka terjadi kekosongan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apakah itu ada kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negara kita karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu bagaimana cara mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta ke Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan ini, waktu yang tepat untuk membuat proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau semua kalian setuju, mari kita datangkan rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Ya, maka dari itu kita harus sepakat menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita sendiri yang menyusun. Nah, bagus sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan berita ini. Biar saya dan golongan muda lainnya yang akan membantu merebut kekuasaan dari Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Waalaikumsalam. Misi Bu, ada Bung Karno di dalam. Oh, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Kami ingin berbicara dengannya. Baiklah, silakan masuk. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang kemari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Dengar dari istri saya, ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu,
telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Saatnya, mungkin yang akan saya usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kita memikirkan bahaya kita dapat ketika kita sedekat itu untuk memproklamasikan Indonesia. Jepang pasti menyerang kita. Itu saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Aja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting adalah sekarang kita memikirkan dan menghadapi sekutu yang ingin menguasai di negeri bangsa ini. Selain itu, masalah kemerdekaan Indonesia di sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka itu masih muda. Cara berpikir mereka itu masih pendek. Kita harus melihat masa depan dengan mempersiapkan dengan matang. Bagaimana kalau tidak? Semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya kira-kira? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Pasti keamanannya terjamin semua. Ya bagus, saya setuju dengan itu. Bagaimana yang lain? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Dari gigi ini, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maklum atas kelancaran kami di sini. Ini semua demi keselamatan. kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bung, bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang bakal kalian lakukan?
Kita harus menunggu jadi Jepang itu. Kita harus memproklamasinya sekarang juga dengan rakyat kita yang sudah lama besar di tangan mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang lah waktunya. Tenang saudaraku sekalian. Kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Kanan, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Dan Bung Hati, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi kesempatan tidak datang dua kali. Tapi apa kita bisa? Apa semua bisa kita lakukan? Tentu, mungkin asal kita bersama, kita pasti bisa. Lain pula, pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok? Pasukan Jakarta sudah bersiap. Ya, kami akan melakukannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi Indonesia? Jika kita ke rumah Laksamana Maeda yang ada di Jakarta, dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya akan terjaga dan tempatnya strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sudah, kita akan pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin bertemu Laksana Maeda. Silakan masuk, sebentar saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk pembicaraan kemerdekaan pada esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu, sebenarnya saya turut bergembira atas kabar berita tersebut. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Hasan Maeda? Baiklah, akan segera saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak perlu ditangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI buatan Jepang, kita sudah sepakat di awal bahwa proklamasi tidak ada campur tangannya oleh Jepang. Adakah yang ingin berpendapat dengan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat itu? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengganti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lainnya. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik naskah ini. Baiklah, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada. Mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Syukurlah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan untuk bangsa kami. Oh iya, apa kalian sudah mempersiapkan bagaimana proses proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok hari yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bu Supratman. Oh iya, tapi kan kita belum memiliki bendera negara. Lantas bagaimana? Ya ampun, aku lupa. Bagaimana Ibu yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih saja, Pak. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Kita buat bendera yang sederhana saja. Lagi pula, warna merah putih memiliki arti yang sempurna. Baiklah, ibu punya ide bagaimana benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kita akan menangkan bendera Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Putra, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikta. Cut! Majulah, maju. Harkam, Soekarno.